Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan bentuk pemerintahan monarki mutlak Islam. Negara ini diproklamirkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud pada tanggal 23 September 1932. Sejarah kerajaan Arab Saudi dibagi menjadi 3 periode. Dinasti pertama pada tahun 1744 sampai 1818. Dinasti kedua antara tahun 1824 sampai 1892. Dan dinasti ketiga yang dimulai pada tahun 1932 sampai sekarang. Terbentuknya kerajaan Arab Saudi tidak terlepas dari kemunduran yang dialami oleh Daulah Khilafah Utsmaniyah di Turki, serta campur tangan penjajah dari Eropa seperti Inggris dan Perancis. Sejarah keluarga Saud sendiri berawal pada tahun 1727 ketika Muhammad bin Saud menjadi hakim di Diriyah, sebuah kota di Saudi, dan memutuskan untuk bersekutu dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu seorang mufti pada tahun 1744. Sejak saat itu, keluarga Saud menjadi pendukung utama gerakan dakwah Muhammad Abdul Wahab. Persekutuan Saud dan Abdul Wahab ini menjadi suatu kekuatan baru di dunia Arab, baik dari segi politik maupun dari segi spiritual. Mereka berkembang dan menjadi ideologi pemersatu kesukuan yang bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Ibnu Saud. Dengan semangat memurnikan kembali ajaran Islam, mereka berusaha untuk melawan suku-suku di sekitarnya, sekaligus menyebarkan ajarannya. Di lain sisi, daerah kekuasaan Ibnu Saud semakin meluas. Kekuasaan Bani Saud sendiri makin lama makin besar. Perluasan wilayah dimaknai pula dengan sebagai perluasan dakwah. Bani Saud berhasil menguasai sebagian besar Hijaz hingga Irak. Perkembangan daulah Bani Saudiyah yang begitu pesat ini menjadikannya sebagai sebuah ancaman tersendiri bagi kekuatan daulah Bani Utsmaniyah di Turki. Oleh karena itu, pada tahun 1811, pemerintahan Utsmaniyah mengirim Muhammad Ali Pasha untuk merebut kembali kekuasaan Hijaz. Muhammad Ali Pasha adalah perwira militer Daulah Utsmaniyah yang diangkat menjadi gubernur Mesir. Muhammad Ali Pasha mendapatkan pendidikan militer dari Perancis. Ia seorang pejabat militer yang sangat ambisius. Ia juga memulai proses sekularisasi di Mesir. Perang ini dimenangkan oleh Utsmani. Abdullah I menyerah pada tanggal 9 September 1818 dan dikirim ke Konstantinopel dan dieksekusi di sana. Muhammad Ali Pasha pula lah yang melakukan pemberontakan terhadap Daulah Utsmaniyah pada tahun 1832. Pasukan Mesir yang dikirimnya berhasil merebut seluruh wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah dari tangan Utsmaniyah hingga mencapai wilayah dekat Istanbul. Akibatnya, hampir saja ibu kota Daulah Utsmaniyah jatuh ke tangan pasukan Mesir. Di saat inilah, para penjajah salibis pun mulai ikut campur. Inggris, Prancis, dan Rusia melakukan campur tangan sehingga memaksa gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha dan Sultan Mahmud II dari Daulah Utsmaniyah untuk mengadakan perundingan Kuhatiyah pada tahun 1833. Perundingan ini membuat Mesir menjadi kerajaan semi-independen, di mana Muhammad Ali Pasha dan anak keturunannya menjadi raja penuh Mesir.
Dinasti Saud periode kedua dimulai sejak Turki Ibnu Abdillah berkuasa di Riyadh pada tahun 1824. Ia berusaha mengembalikan kejayaan Saudia dan berhasil menguasai Arits, Kars, Hota, Mahmal, Sudair, dan Aflaj. Pada masa ini, Turki Ibnu Abdillah tidak saja harus berhadapan dengan pasukan Utsmaniyah dan pasukan Mesir, tetapi ia juga harus meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Mishari yang merupakan sepupunya sendiri. Perang saudara seperti ini terus berlanjut hingga generasi ketiga. Sepeninggalan Saud yang wafat pada tahun 1875, dua saudaranya, Abdurrahman dan Abdullah, saling berebut untuk menjadi orang nomor satu di dinasti Saudiyah. Oleh karena itu, perang saudara yang berlarut-larut ini akhirnya pada tahun 1891, dinasti Saudiyah berakhir, ditandai dengan terusirnya Abdurrahman ke Kuwait oleh bekas bupatinya sendiri, Muhammad Ibnu Rashid. Pada tahun 1901, semasa berusia 22 tahun, Abdul Aziz menggantikan ayahnya, Abdurrahman, sebagai ketua keluarga dinasti Saud dengan segelar Sultan Najd. Ia kemudian memulai kampanye untuk merebut kembali tanah dari dinasti Rashidi di tempat yang kini merupakan Arab Saudi. Pada tahun 1902, dia bersama-sama dengan pasukan keluarga dan saudaranya berhasil merebut Riyadh. Pada tahun 1904, dinasti Rashidi meminta bantuan dari Kesultanan Utsmaniyah untuk mengalahkan dinasti Saud. Kerajaan Utsmaniyah mengirimkan pasukan ke Arabia, dan ini menyebabkan kekalahan dinasti Saud pada 15 Juni 1904. Saat itu, pasukan Ibnu Saud dibantu oleh Inggris, namun pasukan Utsmaniyah mundur disebabkan masalah tertentu. Pasukan dinasti Saud pun berhasil mengumpulkan kembali kekuatannya. Saat Perang Dunia I terjadi, Utsmaniyah berperang di blok Jerman. Itu menyebabkan Daulah Utsmaniyah terlibat peperangan besar melawan blok sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Italia, dan Amerika Serikat. Di tengah kecamuk perang tersebut, sekutu Inggris memujuk pemimpin bangsa Arab sekaligus gubernur kota Mekah, Sharif Hussain, untuk memimpin pemberontakan melawan Daulah Utsmaniyah. Sharif Hussain memulai revolusi Arab pada musim panas tahun 1816 dengan mengepung kota Madinah dan merebutnya dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Lalu, putranya Faisal bin Sharif Hussain memimpin peperangan pasukan Arab melawan pasukan Turki Utsmani di perbatasan wilayah Palestina. Mereka berhasil mengobrak-abrik pertahanan pasukan Turki Utsmani yang pada saat itu dilanda kelaparan hebat dan kehabisan amunisi. Agen intelijen Inggris, Lawrence of Arabia, menyerbu pasukan Turki Utsmani di wilayah Jabal Druj, Baklabak, dan Ma'an. Mustafa Kemal Pasha, seorang panglima pasukan divisi Turki Utsmani, telah menjalin kesepakatan rahasia dengan Inggris. Mustafa Kemal Pasha menarik mundur pasukannya tanpa menembakkan sebutir peluru pun terhadap pasukan musuh. Atas pengkhianatannya itu, Inggris menjanjikan Mustafa Kemal Pasha sebagai calon pemimpin Utsmani. Kemenangan pasukan Arab yang dipimpin Sharif Hussain itu merupakan sebuah kesuksesan besar bagi pasukan Inggris dan sekutu. Sebab Palestina jatuh ke tangan pasukan Inggris dan sekutu tanpa tewasnya seorang pun tentara mereka dalam peperangan melawan pasukan Turki Utsmani. Wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama akan dibagi-bagi di antara negara-negara sekutu. Seperti Irak dan Yordania akan menjadi wilayah jajahan Inggris, Suriah dan Lebanon
akan menjadi wilayah jajahan Prancis. Palestina akan berada di bawah mandat Inggris sebagai persiapan pembentukan negara Yahudi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Ibnu Saud kembali memperluas wilayah kekuasaannya dan mempersatukan Jazirah Arab di bawah kerajaannya. Pada tahun 1920, ia memulai ekspansi ke Hail dan berhasil menghapus kekuasaan dinasti Rashidiyah. Setahun kemudian, ia memproklamirkan diri sebagai penguasa Najd. Inggris rupanya tidak membiarkan Sharif Hussein menikmati hasil kerja kerasnya. Inggris secara diam-diam juga menjalin kesepakatan dengan pengusaha Riyadh dan pemimpin gerakan dakwah Tauhid Najd, Pangeran Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Tahun 1922, Ibnu Saud meluncurkan serangan ke Hijaz dan mengepungnya selama 10 bulan. Ia berhasil membuat penguasa Hijaz, Sharif Hussein, lari ketakutan, dan Ibnu Saud pun memasuki kota Mekah tanpa perlawanan pada tahun 1924. Sharif Hussein sendiri dibuang ke Siprus sebagai tahanan politik, sementara keluarganya dibuang ke Irak. Pada tahun 1924, Makkah, Madinah, Jeddah, dan Riyadh disatukan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Lalu, ia mendirikan kerajaan Al Saud. Pada tahun 1930, Al Saud menumpas habis semua kelompok pemberontak dari sekutunya dan bangsa-bangsa Arab yang memberontak seperti Al-Ikhwan dan melarang segala bentuk gerakan politik. Dan akhirnya, pada tahun 1932, Ibnu Saud berhasil memproklamirkan penggabungan Hijaz dan Najd. Hingga puncaknya, Ibnu Saud memproklamirkan berdirinya kerajaan Arab Saudi pada tanggal 23 September 1932.